dialog pertukaran pikiran yang sayang kita sangat berhasil waktu. Saya kira berikutnya kita perlu mengagendakan sekurang-kurangnya seharian penuh diskusikan. Karena tadi ketika yang merespon baik sebagai penanya juga ternyata wawasan tentang pendidikan ini seperti yang disampaikan sangat kita perlukan. Pak Ajeng kelihatannya sangat hatam ya, paham sejarah sampai tingkat operasionalnya sangat menguasai. Jadi ini saya perlukan. Masalah guru ini salah satu masalah yang memang kita perlu selesaikan, utamanya guru honorer. Taklid saya itu kan politik untuk manusia. Saya merasa gagal kalau saya tidak bisa menyelesaikan ini karena saya ketua pansus guru juga sekarang ini. Nah, saya yakin betul saya bisa menyelesaikan karena ada seperti yang mensupport. Insyaallah bisa selesai dalam bulan Desember ini. Tidak perlu diperpanjang terlalu ya. Saya sebenarnya sudah mencoret-coret juga apa yang menjadi kesimpulan karena saya sudah minta koreksian dari karena nanti Pak Jilin juga bisa kasih ada sama ada banyak yang bisa kita coba karena kita sudah juga banyak mendapat masukan diantaranya dari Komnas HAM. Saya kira nanti saya pernah memimpin dulu tim yang mirip seperti ini, tapi saya juga apa ya mau dikatakan ada menyesal karena investigasi saya itu mengakibatkan beberapa orang di penjara. Karena memang ada pelanggaran ya. Dan ini pun kita sudah melihat terdapat pelanggaran HAM. Bahkan sebenarnya kalau masih ada peluang untuk melakukan investment, ini bisa terjadi karena ini masalah dasar masalah dulu. Wajah Indonesia seperti ini diantaranya karena kita tidak tuntas menyelesaikan persoalan yang mendasar. Kata Pak Natsir, kalau Anda ingin melihat Pak Natsir ini mantap Perdana Menteri Indonesia. Kalau Anda ingin melihat Indonesia ke depan, wajahnya kayak apa? Lihat dulu. Terutama guru yang ikhlas menjalankan tugasnya di dalam menjaga, menjalankan tugas sebagai guru. Ini memang dilematis ini, Dr. Saifullah ini karena apa yang dikatakan Pak Natsir tadi, guru yang ikhlas dalam menjalankan kewajibannya seperti. Saya tidak tahu ini bagaimana mengukurnya, karena saya pernah menjadi bendaharanya beliau di luar daerah. Terakhir saya bendahara umum, sebelumnya wakil bendahara, dan saya sering ditugasi. Saya dulu masih mahasiswa yang skos. Saya ke Jakarta, tapi tiba-tiba saya berkenalan dengan seorang mantan Perdana Menteri yang oleh Pak Harto karena saking sayapnya takut hilang, dilarang keluar negeri, kata beliau. Sehingga saya pernah mewakili dia keluar negeri karena tidak boleh. Makanya saya berkenalan dengan timbalan Perdana Menteri Malaysia waktu itu, Dr. Ibrahim. Sampai sekarang ya masih berkenalan baik. Saya turut mendoakan supaya dia jadi Perdana Menteri, ternyata nggak jadi. Terakhir saya komunikasi webinar, dia pembicara, saya juga pembicara diundang oleh Surya Satuan Mahasiswa Islam Tenggara. Kebetulan waktu Popiat sekarang namanya ya, Popiat. Waktu Popiat saya wakil sekjen Anwar Habib Ibrahim itu sebagai pembina, jadi masih kontak-kontak ya kita semua sudah pernah datang ke rumahnya syukuran karena janjinya mengakhir Januari ya akan menggantikan mengakhir, maka Januari awal itu saya di rumahnya sama Pak Abdullah yang Mahua yang kita bikin acara di sana karena kita pikir janji saat ini bukan janji biasa, ternyata bukan orang yang biasa berjanji dan janjinya bisa dibaca terbalik. Tapi
dia menyesal pada akhirnya karena ingin dia lanjut pura-pura mundur supaya ditarik lagi, ternyata dimundurkan betul. Jadi saya ada sekolah ya seperti ini ya, guru-gurunya alhamdulillah ya semakin kesini semakin kelihatan kompetensinya yang luar biasa. Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi juga banyak dilakukan dan penataannya menjadi jauh lebih baik. Kalau dulu kan sekolah ini saya bikin karena dendam aja sebenarnya. Kenapa? Kalau saya berkeliling melihat sekolah-sekolah pesantren itu jauh sekali dari standar. Ya, mengenaskan. Saya pernah cari pesantren yang sekolahnya teman saya di daerah Ciledug. Mata ketemu. Ternyata harus memang mobil diparkir di luar baru jalan kaki masuk. Jadi memang sekolah itu tidak dipersiapkan untuk guru-gurunya punya kendaraan orang empat. Hanya untuk jalan kaki, motor pun sempit. Tiba di dalam, saya karena sudah berkeliling lama di luar itu kebelet. Tapi untungnya dari jauh saya sudah tahu WC-nya di mana, tidak perlu ditanyakan. Karena dari jarak 50 meter sudah tercium. Saya berpikir saya perlu buat jangan tunjuk tuh tidak seperti ini. jangan tunjuk Harus yang betul-betul ya sedikit mencerminkan karakter atau akhlak seorang guru. Pasti guru bersih, pasti guru betul, pasti guru punya dedikasi yang tinggi. Karena itu saya bikin karena saya terobsesi untuk mencari yang sangat bagus, saya lupa. Akhirnya saya berkenalan dengan bank dan punya utang banyak. Setiap bulan itu sakit kepala itu, jatuh tempo lagi. Kalau saya dia orang bank itu, ini jatuh tempo lagi. Ada yang perlu diselesaikan. Akhirnya yang nggak bisa tidak, memang juga saya harus bikin supaya ini menjadi mahal supaya bisa membayar utang itu. iya. Dan saya kemudian mengajak teman, bisa nggak bantu saya menyelesaikan utang ini? Supaya ternyata kalau kita sudah terbiasa berutang, selesai satu berutang lagi untuk bikin yang lain. Saya bikin rumah sakit, saya bikin hotel. Akhirnya saya betul-betul berkomitmen pada diri saya tidak mau lagi berutang. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana musuhnya Jokowi. Kalau saya berlanjut berutang, saya khawatir ketemu dengan Anda dan Jokowi. Jadi untunglah saya terbebas, bantu teman itu terbebas dari utang. Kemudian saya ingin menguji ini guru yang ikhlas yang bilang tangan sirinya bagaimana. Ada orang yang menantang saya, doktor alumni Mesir, yang minta saya bikinkan sekolah. Ada lahan saya dia tunjuk, nah, bagaimana kalau saya lahannya ini dan sudah ada rumah saya di situ dia jadikan sekolah mau mengajar. Gimana caranya sederhana begini kau mengajar di sini? Ya nggak apa-apa. Terus gimana gurunya? Udah gajinya bagaimana? Udah nggak usah dipikirin. Wah benar ini orang saya dari diminta anda mikirin, cuma dikasih rumah dengan lahan 5 hektar, udah, dan saya tambahin setelah itu, dan kena air kereta karena kereta dibangun di situ pas di tengah-tengahnya lagi, kereta 1 hektar, tapi saya bersyukur juga karena ada gantinya, katanya ganti untung, dan saya serahkan semuanya kepada pengelola sekolah itu. Betul, saya nggak pernah pikirkan tentang gajinya. Saya berharap suatu saat dia mengeluh, dia nggak punya uang untuk apa. Tapi tidak pernah. Saya nggak mengeluh, ini saya tuh mengeluh, nggak mengeluh. Ini barangkali ya betul itu ikhlas betul. Jangan apa begitu persepsinya itu. Tapi saya lihat orangnya hidupnya bagus, saya datang lagi.
beli mobil baru. Ya, sopir saya juga ada di sana. Kaget juga saya karena dia pun beli mobil baru. Saya di mobilnya masih ada plastiknya. Saya bilang ini mobil baru. Mobil siapa? Pak, ini mobil saya dong. Oh iya. Ini saya beli dari hasil penjualan Songkol. Jadi waktu itu minta modal ke saya. Saya kasih jualan namanya Songkol Pagadang. Jadi beras ketan itu yang berjual. Sampai sekarang di depan kantor saya itu, saya punya kantor di Makassar itu. Pokoknya lebih terkenal namanya dia daripada namanya kantor saya. Jadi kalau orang mau lewat lewat depan Songkol Pagadang dia bilang, nah itu dia dikenalnya itu seperti itu. Dan betul-betul ramai sekali. Sekarang sudah ditambah, jadi Pak Narahon itu saya bilang dia foto cucur waktu ada pertemuan di sini. Saya lagi makan cucur juga di sana karena dia jualan cucur juga. Nah, jadi kembali ke itu tadi. Ternyata apa ya? Mungkin karena pesantren itu dibuat sekolahan gratis. Nah, pertama saya subsidi 60% itu di apa namanya dibantu siswanya, tapi berikutnya tidak. Padahal dia tidak membayar juga, hanya untuk konsumsi dia saja kalau dia membayar untuk betul-betul konsumsi dan melibatkan masyarakat situ. Ternyata saya punya pengalaman. Saya ini keluarga guru, ayah saya guru, kakak-kakak saya guru, bahkan kakak saya yang perempuan itu kalau ada yang lamar asal guru, bapak saya tidak banyak pertanyaan, langsung diterima. Sehingga ada teman main saya lebih senior sedikit dari saya mau melamar kakak saya persis di atas saya ajarin ya kau nanti ngaku jadi guru. Sama ayah saya pasti langsung diterima, ngakunya guru. Jadi begitu dia sampaikan dia guru, nggak banyak pertanyaan diterima. Nah, terus saya ditanya, itu tadi temanmu ngajar di mana? Saya ngajar ngaji di samping situ. Tapi ayah saya tidak kecewa karena memang guru ngaji ini dia menganggapnya sebagai guru yang luar biasa. Karena kami ini semua anak-anaknya bisa mengaji karena ada guru ngaji. Jadi ini saya lihat kehidupannya tenang luar biasa. Saya selalu berharap dia mengeluh, enggak. Jadi saya itu terus membantu membangunkan gedung-gedung. Sampai sekarang saya bangunkan masjid. Ini masjid kedua saya membangunkan karena sudah tidak nampung lagi masjid yang pertama itu. Bangunkan ruang kelas, saya bangunkan sampai itu aja saya dibantu. Dan dia tidak pernah mengatakan perlu diberi gaji. Tidak banyak sama sekali. Tapi ternyata partisipasi masyarakat termasuk orang tua siswanya itu banyak dari Papua. Dan ada bupati Biak itu ikut mensupport rupanya. Dia termasuk. Caranya apa? Mereka ini kalau bulan Ramadan minta libur penuh. Karena semua guru-gurunya dan termasuk beberapa santrinya yang sudah hafal Quran itu keliling Indonesia menjadi dai, menjadi imam di setiap masjid-masjid. Dan pulang dari sana ternyata satu orang itu bisa membawa sampai puluhan sampai ratusan juta. Itu yang dia jelaskan ke saya kenapa dia habis Ramadan yang lalu itu langsung beli mobil Pajero baru. Baca dari sini. Dan di setiap dia berceramah di masjid-masjid itu, siswa itu dari sana datang dari Kalimantan, Papua lah paling banyak. Karena Bupati Biak itu membangun gedung sendiri khusus untuk anak Papua. Nah, itu gedung dibangun. Jadi itu berangkat dari itu mungkin ya. Ayah saya dulu kalau saya pulang dia mengajar saya suka diikutkan. Rumah saya itu jauh di dalam satu lingkungan yang tidak ada akses jalan. Jadi saya hanya lewat pematang sawah itu jalan. Tapi ayah saya itu setiap pulang itu tidak bisa membawa bawaannya itu dari pemberian orang tua siswa. Jadi setiap kali pulang itu ada yang kasih kelapa, ada yang kasih beras, ada yang kasih ikan asin, apa segala macam kita bawa pulang.
Dan itu rupanya sehingga ayah saya itu menginginkan saya juga menjadi guru. Saya itu sekolah SD merangkap madrasah sore, kemudian masuk SMP merangkap PGA. SMEP saya sekolah menengah Islam pertama merangkap PGA pendidikan guru agama. Tamat SMEP masuk SMA, saya mendaftar di SPG sebenarnya awalnya karena ayah saya inginkan saya jadi guru. Ternyata di SPG itu saya tidak lulus, pernah dibuat beritanya itu tidak lulus gara-gara kurang 2 cm. Saya belum bisa begini nih. Jadi guru tingginya waktu itu harus 150 cm, saya 148. Makanya itu saya bersyukur setelah bergaul teman-teman yang tinggi-tinggi, saya juga agak tinggi-tinggi. Di 167 cm. Gitu. Jadi di SPG udah jadi masuk SMA. Tamat SMA bebas tes masuk Universitas Hasanuddin karena termasuk dianggap 10 besar yang bebas tes masuk di situ. Ternyata orang tua saya inginkan saya jadi guru, jadi daftar di IKIP, daftarkan di IKIP. Di IKIP saya kuliah di IKIP, tapi ya begitulah. Karena jadi demonstran, saya waktu itu siapa ada tadi di sini kayak satu demonstran yang saya ikuti. Mana ini temannya Pak Rahman Sapara, ini Pak Takwa, Pak Takwa. Mana Pak Takwa ini? Ada di luar. Oh di luar. Itu yang ikut demonstrasi. Dia yang demonstrasi anti helm, saya termasuk juga dianggap sebagai seniornya yang tutornya. Padahal saya tidak ikut itu. Kalau helm itu saya betul-betul. Yang saya demo ya demo Nabi Yusuf, demo apa saya itu karena saya sebagai ketua senat mahasiswa waktu itu. Dan ya itu Sudomo termasuk demo penegak Filpa. Jadi apa yang saya ingin katakan bahwa kembali kepada statement Pak Nasir tadi bahwa kalau mau melihat Indonesia wajah Indonesia itu sesuai dengan wajah burungnya. Kalau wajahnya suram ya Indonesia suram. Nah, saya tidak ingin seperti itu, makanya saya menerima itu penugasan sebagai ketua pansus guru dan tenaga pendidikan honorer. Ya, mudah-mudahan nanti kesimpulannya mendapat perhatian karena kemarin dalam satu rapat dengan menteri ya saya lihat mengakomodir beberapa yang kita diskusikan. Di antaranya tadinya itu P3K dikunci bahwa selesai di situ. Nah, sekarang dia tidak selesai di situ, tapi bisa tetap menjadi ASN. Nah, setelah ini, jadi ada kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi mereka. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi dengan diskusi kita ini. Saya kira pertukaran pikiran seperti ini perlu sering-sering kita lakukan dan mohon ya Pak DJ nanti dengan teman-teman di PBRI dan teman-teman di staf ahli itu bisa terus berkoordinasi dengan kita supaya kita bisa berperan secara maksimal untuk bisa memberikan kontribusi pada negara melalui keahlian kita masing-masing. Juga pada Adinda Dr. Sapudin, pikiran-pikiran Anda ini luar biasa, terus kita lakukan dan karena itu diskusi-diskusi seperti ini terus kita lakukan. Tidak hanya untuk keperluan supaya ada masukan di dalam haluan negara, meskipun itu penting juga, tetapi memang penata laksanaan pemerintahan ini perlu memberikan dukungan politik dan terkait dengan kebijakan. Oh ya, sedikit saya mau sebutkan tadi tentang yang PDB. Jadi awalnya Pak DJ itu LPDP itu namanya Indo. Awalnya ketika SBY pulang dari Inggris, dia bercerita kepada kami bahwa dia mendengarkan laporan duta besar Inggris, di antaranya menyampaikan tentang
Nah, berapa besarannya mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri? Waktu itu ada 2.800. Saya masih yang dia sebut. Kemudian banggalah Presiden ini mendengar angka itu. Cukup banyak juga orang kita. 2.800 mahasiswa, orang cerdas tentunya. Tapi ketika dia bertanya, kalau dengan tetangga kita, negara jiran, Malaysia, dia bilang, Malaysia Pak, ya lebih 30.000. Akhirnya dia penduduknya 10% dari kita, tapi jumlah mahasiswanya 10 kali lipat dari kita. Ini ada apa? Karena itulah Pak Hari Asar Asis sama saya waktu itu, beliau ketua Badan Anggaran, saya wakil ketua. Saya bilang, abang ini mestinya jangan sendirian dong, di beasiswa keluar negeri sampai bisa didongkok begini, atau harus sama-sama berjuang ini. Betul sih, saya ini bisa jadi dokter karena saya dapat beasiswa. Anda punya beban moral, kalau saya sih tidak apa-apa, karena saya sebagai kors. Tidak melanjutkan lagi kemana-mana. Karena begitu selesai di skor, langsung ada rektor yang kirim ijazah ke saya. Langsung ada dosen saya itu yang saya sahabat, karena sebagai ketua senat, sering bertemu di tempat-tempat seminar. Udah sih, kamu dari saya ujian KRS ini. Saya sudah tanda tangan di 3 polisi, berapa angkanya kau mau? Wah ini dimagang. Iya, Kalau dia kita UNM dulu dipecat. demonstrasi, dosen kita itu bertanya, mana sih ini? Pergi demonstrasi. Ada dosen saya itu namanya Pak Okaresa, itu salah satu lagi Pak Abdul. Wah itu demonstrasi juga rupanya sebelumnya. Jadi anak-anak bertanya, karena dia tahu, kok nilai kamu Pak? Ini padahal yang ini pergi demonstrasi, kenapa bisa nilainya lebih tinggi? Nah itu kamu tidak tahu bahwa demonstran itu harus selalu lebih tinggi di Ini saya sampaikan kepada dosen-dosen teman-teman saya di sini. Itu Anda jadi dosen juga ada nilai plusnya itu. Nah itulah yang diminta guru honorer yang sudah 35 tahun ke atas itu harus ada afirmasinya. Jangan sampai tidak ada, mau disamakan dengan yang baru lulus. Ya enggak lah, harus diberi alternatifnya. Jadi sekali lagi terima kasih. Itulah yang melatar belakangi sehingga ada LPDP yang namanya Pak. Saya ceritakan juga tadi itu tentang dari Pak apa namanya Pak. Saya dulu itu waktu itu sekretaris Menteri BUMN. Jadi saya selaku pimpinan banggar, saya minta Pak Said yang belakangan diberi nama sebagai Mossad. Anda nggak usah datang rapat di sini kalau hanya segini keuntungannya BUMN. Balik dulu, naikkan 5 triliun dan balik lagi. Udah dia cari, ditambahlah itu Bang ini sekian untungnya, suruh tambahin. Kalau nggak bisa tidak terima kita rapat di Banggar. Kalau terima rapat di Banggar kan harus kembali ke anggaran tahun sebelumnya. Nah, jadi masa begitu baru Bu Sri Mulyani mau, karena tadinya dia nggak mau tidak ada anggaran. Dan kalau tidak ada anggaran, kita tahu caranya mencari anggaran itu juga, karena yang Menteri Keuangan yang tahu. Paham kan sekarang? 5 triliun, Bu Sri Mulyani minta. Nah, Pak Tamsil jangan semuanya di situ, harus ada dana cadangan fiskal 3,5 triliun, 1,5 aja karena ini kan program pertama. Itu juga 1,5 belum tentu bisa dihabisi. Betul, jadi 1,5 aja dulu. Dan 1,5 itu memang tidak untuk dihabisi karena itu endowment namanya dana abadi. Nah, hanya yang kita hadinya saja, yang bagi hasilnya saja yang diambil. Cuma kita minta Bu Sri Mulyani harus menempatkan di perusahaan pemerintah yang dijamin keuntungannya paling besar. Ditempatkan di situ. Ya, memang pemerintah tahu itu di mana ini ditempatkan uang yang bisa memberikan keuntungan yang besar, dijamin karena tidak boleh rugi. Itulah yang sampai sekarang teman-teman banyak yang bisa melakukan studi melalui LPDP. Dan semakin kesini kita minta supaya dipermudah prosesnya supaya teman-teman ini bisa mudah untuk menentukan. Tidak ada alasan tidak bisa
lanjut pendidikan karena tidak ada uang. Karena itu saya simpel saja dulu itu, negara itu harus menjamin mencerdaskan kehidupan bangsa, itu salah satu di antaranya menjamin setiap orang yang mau melanjutkan pendidikan ada ruang untuk itu dan tidak boleh beralasan tidak ada. Setiap orang sakit, saya dulu sempat di Komisi 9 juga, setiap orang sakit dia tidak boleh dibiarkan sakit dan berada di rumah saja terus sampai meninggal tanpa berobat, tanpa mendapatkan obat di rumah sakit. Kalau itu berarti negara abai terhadap konstitusi. Ya, itu ruang untuk terdapatnya Indonesia. Meskipun sekarang ini sudah semakin bersulit, kalau sebenarnya masih boleh, saya tidak setuju. Supaya presiden ini berhati-hati. Saya kira itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamsil atas sebelum masa ditutup, mohon izin Pak